Bismillah. Assalamualaikum. Bang Dimas itu. Oh, jadi Terima kasih. Mas. Halo, Assalamualaikum. Kameranya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Apa kabar, Tuan dan Nyonya? Kita mulai Ustadz, jam berapa, Ibu? kita tunggu 5 menit lagi boleh ya Ustadz? Boleh, Ibu. Boleh, boleh. 5 menit lagi. Hihi, hihi, hihi. Ustadz, kita mulai aja deh. Oke, nggak apa-apa, kita mulai ya. Ayo, silakan. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Gak apa, biasanya kita menunggu, nanti kita ke depan biasakan kita menghormati yang awal waktu saja. Jadi dimulai biar apa namanya? Biar nanti bisa lebih awal kita berkumpulnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita saksikan bahwa dalam hitungan hari kita semua akan meninggal tahun 2025. Entah apakah kita masih diberikan kesempatan di tahun 2026 ataukah tidak, namun yang terpenting adalah ketika kita diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kesempatan itu tidak menjadikan bertambah banyaknya, semakin banyaknya dosa kita, namun semakin banyak pahala yang bisa kita kumpulkan. Inilah penting kenapa kita tidak dianjurkan untuk meminta umur yang panjang. Tapi yang harus kita minta adalah umur yang berkah. Ya Allah, Engkau menakdirkanku umurnya panjang, maka berkahilah setiap umurku tersebut. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya sebagai seorang muslim, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat yang paling sering diulang dalam Jumat, yang paling sering diwasiatkan oleh khatib ketika Jumat. Ayat yang menegaskan kepada kita, menyeru kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ciri dari takwa adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah dia memperhatikan terhadap apa yang akan terjadi di hari esok. Namun yang dimaksud esok di sini bukanlah esok dalam kehidupan dunia. Yang dimaksud esok di sini adalah esok dalam kehidupan setelah dunia, yakni kehidupan akhirat. Nah, maka kalau kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa, kalau kita menjadi bagian termasuk orang-orang yang beriman, sudah semestinya kita setiap hari senantiasa bermuhasabah. Jangan sampai kita kalah sama jin, ya. Jangan kita sampai kalah sama jin yang setiap hari mengadakan muhasabah siapa yang paling dahsyat menyesatkan manusianya. Nah, maka ini poin yang pernah disampaikan oleh guru kami. Kita itu harus menjadikan kehidupan kita ini sebagaimana pekerjaan kita. Apa itu? Profesional. Ada evaluasi harian, ada evaluasi pekanan, ada SOP, ada KPI kayak gitu. Coba Ibu Ibu Lucy ketika dulu bekerja kayak gitu ya. Ada KPI-nya nggak Ibu? Ada SOP-nya nggak? Evaluasinya ada? Ada kayak gitu ya, seperti itu. Atau Bapak ketika dulu menjadi guru, Bapak itu guru fisika, betul Ibu ya? Ya, ya. Suaranya. Suaranya itu terlalu dekat antara satu device dan dengan device yang lainnya ya. Nah, ketika Bapak menjadi guru, ya pasti setiap awal tahun itu membuat RPP kayak gitu ya. Setiap tahun itu menentukan apa yang akan diajarkan selama tahun ke depan seperti itu. Nah, maka seharusnya kita pun melakukan yang sama dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita pun profesional. Ada evaluasinya, ada muhasabahnya, ada KPI yang kita harus gapai, seperti itu. Ya, agar apa? Kita senantiasa menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar hidup, tapi kehidupan dunia yang hari ini kita lakukan, ini menentukan tentang surga atau neraka nanti kita di akhirat. Jadi kehidupan kita di sini untuk kehidupan kita di sana.
Ya, saya ulang lagi. Kehidupan kita di sini untuk kehidupan kita di sana. Apa yang kita kerjakan di sini itu akan berdampak apa yang akan kita dapatkan di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya yang pertama nah gitu ya. Pertama dan yang paling utama adalah kita harus senantiasa memperbanyak syukur di akhir tahun ini dan juga menjelang awal tahun. Kenapa? Karena kita masih dipertemukan dengan salah satu bulan mulia sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab. Ya. Dan kalau misalkan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak nanti bertemu dengan Ramadan, maka ketahuilah tandanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Banyak orang yang mungkin lebih soleh daripada kita. Banyak orang yang lebih baik daripada kita, tapi banyak yang tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka dari itu, bukan tanpa sebab kenapa nanti misalkan kita masih diberikan kesempatan, tandanya Allah masih memberikan peluang yang begitu besar agar diampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadari ya, coba kita refleksi, kita muhasabah masing-masing. Ya, ketika kita masih kecil, kebahagiaan atau keinginan kita itu sangat sederhana. Ya, kebahagiaan dan keinginan kita itu sangat sederhana. Kalau usah dulu ya, kebahagiaan itu ketika misalkan hari Minggu bangun pagi kayak gitu ya, nonton televisi nggak diganggu kartun dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Itu udah bahagia banget. Setelah itu main layangan sampai sore pulang kayak gitu ya. Pulang, ketika pulang dikasih Indomie sama telur gitu ya. Setelah itu istirahat, besok sekolah lagi, itu sangat bahagia. Atau misalkan dulu yang paling membuat Ustadz bahagia itu adalah ketika waktunya tidur siang bisa kabur. Jadi bisa main siang-siang, pulang sekolah itu bisa main, ya. Itu kebahagiaan. Dan kalau kita sama-sama sadari, kebahagiaan kita di masa kecil itu adalah kebahagiaan yang sangat sederhana. Kebahagiaan kita ketika kita masih bayi itu adalah kebahagiaan yang sangat sederhana, ya. Main di taman, bertemu dengan orang tua, itu udah sangat membahagiakan, walaupun mungkin mainnya hanya di pekarangan depan seperti itu. Nah, kemudian semakin bertambahnya umur, justru kita mendapati hari ini, gitu ya, keinginan kita itu makin macam-macam, ya. Kebahagiaan kita pun makin macam-macam. Saya bahagia kalau punya ini, saya bahagia kalau punya itu, gitu ya. Bahagia pun seolah-olah terasa menjadi sulit, ya. Misalkan banyak sekali orang gitu ya ingin mobil bagus, baju baru, rumah mewah, sepatu mewah, tas mahal kayak gitu. Ustadz punya murid ya, orang Jakarta Pusat. Beliau adalah istri dari salah satu purna TNI Angkatan Laut dan sudah statusnya jenderal. Beliau cerita kayak gitu ya. Ustadz, dulu tuh saya suka banget beli sesuatu yang bagus-bagus. Bahkan salah satu tasnya itu tas Hermes, satunya itu 1 miliar. Kayak gitu ya. Satunya 1 miliar. Nah, apapun pengen yang terbaik. Terus ketika saya sekarang umur 60 tahun, entah kenapa nggak ada ketertarikan sama sekali. Bahkan mohon izin Ustadz gitu ya, beliau tuh sampai menyampaikan, mohon izin Ustadz doakan, saya sedang ikhtiar 45 kamar, 45 kosan yang ada di Cempaka Putih itu bisa terjual. Kalau terjual itu lumayan Ustadz, bisa dapat 22 miliar. Semoga dari 22 miliar itu saya bisa membangun pesantren dan juga masjid yang kelak jadi pahala jariah buat saya di yaumil akhir nanti. Itu yang diinginkan. Barang-barang mewah udah nggak tertarik. Bahkan anak-anaknya udah sukses itu dikasih wasiat. Kamu nanti nggak usah berharap apa-apa dari ibu. Harta ibu biar buat ibu nanti di kehidupan akhirat. Kamu semua udah cukup. Sampai seperti itunya. Yang dulunya sangat suka sekali terhadap pernak-pernik dunia sampai tidak ada apa ya kecintaan sama sekali hari ini. Karena fase kehidupan itu akan seperti itu. Eh,
ketika kecil kebahagiaan itu sederhana dan nanti ketika tua pun kebahagiaan itu sederhana, ya. Dan kalau kita perhatikan semakin bertambahnya umur itu kan kita tuh akan kembali ke titik awal, ya. Makanya kenapa coba kita perhatikan kakek dan nenek kita itu kalau ngobrol sama anak-anak tuh nyambung. Karena berada dalam satu frekuensi yang sama gitu. Kok anak kita nyambung ya ngobrol sama neneknya, nyambung ya seumur sama, karena satu frekuensi. Ketika semakin berumur itu akan kembali ke titik awal, ya. Nah, maka dari itu ini menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu yang dicintai Allah, gitu ya. Keinginan orang yang hidup itu begitu banyak, sedangkan keinginan orang ketika dia sudah meninggal itu hanya satu, pengen kembali ke dunia untuk bisa beribadah, ya. Jadi kalau tadi kita bisa melaksanakan sholat Isya, kita bisa melaksanakan baca Quran gitu ya. Ustadz tadi nelpon Ibu Uci gitu ya. Ustadz saya baru sholat maghrib, Masya Allah gitu. Nah, sholat maghrib yang kita tunaikan ya, atau misalkan hadir di majelis ilmu ini yang malam ini kita hadir gitu ya, itu adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh mereka yang sudah ada di alam kubur. Kalau dalam Quran surah lain Al-Mu'minun itu orang-orang yang sudah meninggal itu mereka mengatakan qala rabbirji'u, ya, wahai Tuhanku kembalikanlahku ke dunia walau sedetik saja, walau sebentar saja agar aku bisa beramal soleh. Maka jangan sampai kita pada akhirnya menyesali. Kita diberikan waktu setiap hari 24 jam. Namun coba kita sama-sama evaluasi. Dari 24 jam ini, mana yang mendekatkan kita kepada Allah, mana yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita sama-sama muhasabah Bapak Ibu. Dari 24 jam yang kita lalui kemarin, berapa jam yang kita alokasikan dan kita yakin itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa jawab? Kemarin ya, kalau hari ini kan belum 24 jam. Coba, dari 24 jam kemarin ketika kita hidup, berapa jam yang kita yakini dari situ bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa menjawab? Ibu Tika, Ibu Rahma, coba, berapa jam? Ibu Wasi, Sholat. Nggak banyak, Ustadz. apa? Nggak banyak. Sudah banyak kayak gitu ya. Enggak banyak. Nggak banyak itu berapa? 3 juga nggak banyak, 2 juga nggak banyak, 10 juga nggak banyak, karena di 24, setengah belum setengahnya. Nah, maka begini, kalau kita lihat kenapa ulama-ulama terdahulu itu mereka sampai kurang tidur, kurang istirahat gitu ya. Salah satunya karena mereka menyadari kehidupan di dunia itu begitu singkat. Kehidupan di dunia ini begitu terbatas. Ya. Orang kalau sudah nanti di kehidupan akhirat melihat dunia tuh, emang saya pernah hidup di dunia ya? Kalaupun saya pernah hidup di dunia kayak sebentar banget kayak gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merefresh kembali. Kita harus mengingat kembali tentang yang disebut dengan al-uqdatul kubra. Ya, al-uqdatul kubra atau simpul besar dalam kehidupan. Yang mana manusia itu akan melakukan sesuatu tergantung dari bagaimana cara dia menjawab tentang uqdatul kubra ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Kita semua yakin bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ini berasal dari Allah, yang telah menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling tahu tujuan kita hidup di dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Kemudian akan kemana setelah kehidupan dunia? Ya, akan kemana setelah kehidupan dunia? Akan kembali kepada Allah. Ya, Ustadz, sekitar ya 2 hari ini
pulang pergi ke ICU. Ya, pulang pergi ke ICU, Ustaz ngelihat berbagai macam pasien yang ada di ruang ICU itu semuanya alat gitu ya. Karena qadarullah kakek kami pun sampai hari ini masih kritis di ruang ICU. Terus tadi ketika kami sedang duduk nunggu, ada kabar satu orang dari salah satu keluarga yang nunggu di sana, semuanya disuruh masuk, dan ternyata disitulah detik-detik meninggalnya ayah mereka. Semuanya nangis. Dan di sini Ustadz begitu paham. Penting kita tuh menyaksikan hal seperti itu. Kenapa? Karena itu jadi pengingat bagi kita yang hidup. Hari ini kita menyaksikan mereka ada yang meninggal, kelak suatu hari nanti kitalah yang akan meninggal. Suatu hari nanti kitalah yang akan meninggalkan orang lain. Kalau hari ini kita ditinggalkan, maka akan ada datang masanya kita yang akan meninggalkan. Dan ketika ada orang yang meninggal, perkataan pertama yang terucap itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalimat yang sering diulang, tapi banyak yang nggak paham artinya. Nggak banyak yang nggak paham maknanya. Inna lillahi, sesungguhnya lillahi, li-nya di situ adalah li milki. Li milki itu kepemilikan. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya rojiun, kita ini akan dikembalikan. Nah, maka seharusnya kita persiapkan. Sebelum kita menghadapi laporan gitu ya, kita saja di dunia pekerjaan, kalau setiap akhir tahun itu menyiapkan laporan per divisi, bagaimana perkembangannya, bagaimana evaluasinya, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai gitu ya. Nah, kita pun semakin kita siap terhadap laporan tersebut, maka akan semakin pede, akan semakin tenang kita. Yang jadi masalah itu boleh jadi kita hari ini laporannya nggak siap, tapi kita masih tenang aja. Ketahuilah itu bagian dari ujian. Ya, ketika kita dibuat apa? Ketika kita masih merasa nyaman di tengah ketidaksiapan amalan kita untuk menghadap Allah, itu bagian dari ujian. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka coba kita sama-sama bayangkan dan sama-sama renungi. Jika waktu kita hidup itu sebentar lagi, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Ya, kadang baru berpikir, kalau misalkan gini, umur kita tinggal 4 jam lagi, kita langsung flashback terhadap hari-hari yang sudah kita lalui. Bertahun-tahun yang lalu, kemana saja saya selama ini? Kenapa untuk urusan yang pasti itu sampai selalai ini? Kenapa terhadap urusan yang sudah jelas akan datang itu sampai selalai ini, tapi pada urusan dunia sampai setekun ini? Pasti akan ada penyesalan. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 3 hal yang harus kita senantiasa tanamkan dalam kehidupan kita agar ini terus mencarger semangat kita untuk bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang siap menghadapi setiap pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan yang pertama gitu ya. Yang harus kita sadari yang paling pertama adalah kesadaran bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ya, kelak di yaumil akhir nanti gitu ya, akan ditantang. Coba ya, datangkan siapa yang menyombongkan kepemimpinannya, siapa yang menyombongkan hartanya, siapa yang menyombongkan keluarganya, siapa yang menyombongkan jabatannya. Apakah itu semua dapat menolongmu nanti di yaumil akhir kelak? Ya, tidak bisa.
kita ini punya donatur. Jangan merasa gini, saya sekarang kaya, ini hasil kerja keras saya. Kalau tanpa Allah yang mengizinkan, apa bisa kita bisa seperti itu? Ya. Jadi, kita tuh harus sadar, kita hidup hari ini atas kasih sayang Allah dan donatur satu-satunya donatur dalam kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sejatinya, sudah seyogianya bagi orang yang mendapatkan manfaat dari donatur tersebut untuk taat kepada donaturnya. Kurang baik apa Allah kepada kita? Hmm? Kurang baik apa Bapak Ibu? Kurang sayang apa Allah kepada kita? Malam ini kalau Ustadz kasih tugas sebutkan 1 juta nikmat Allah yang kita rasakan itu nggak akan selesai. Ya, nikmat Allah yang kita rasakan itu nggak akan selesai. Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ingat, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita bertempat, kita ini adalah seorang hamba. Dan sudah sepatutnya seorang hamba itu untuk taat kepada tuannya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa diri besar. Jangan merasa diri punya jabatan. Hari ini punya kedudukan. Hari ini punya kekayaan. Hari ini punya bodyguard. Itu semua nggak akan bisa menghalangi pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang banyak orang tuh lupa. Merasa dirinya superior. Merasa dirinya yang paling segala bisa. Padahal kalau bukan atas izin Allah, siapa kita? Ya. Kemudian yang kedua, sahabat Al-Quran yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan yang kedua ini, kesadaran bahwa segala itu adalah titipan. Istri yang membersamai kita hari ini adalah titipan dari Allah. Suami yang hari ini mendampingi kehidupan kita pun titipan dari Allah. Anak yang hari ini kita besarkan itu adalah titipan dari Allah. Maka andaikan suatu hari nanti segala titipan itu diambil oleh Allah, itu kepemilikan Allah. Bukankah kita sering ketika membaca Al-Quran menemukan ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Ini tuh. Jadi kalau misalkan suatu hari nanti anak kita menikah dengan orang lain gitu ya, jangan merasa kehilangan karena anak kita tuh titipan juga, ya. Semua itu titipan, ya. Nah, yang menjadi poin penting bagi kita itu adalah ketika dititipkan bisa tidak menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanamkan kesadaran bahwa sesungguhnya waktu kita itu begitu terbatas. Ya, waktu kita itu begitu terbatas. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan ya, kehidupan manusia contohnya 60 tahun dengan kehidupan di akhirat itu 1000 tahun, maka kurang lebih kita itu kalau perbandingan dengan kehidupan akhirat, kita tidak hidup di dunia kecuali hanya 2 menit 15 detik. 2 menit 15 detik. Namun 2 menit 15 detik itu yang nanti menentukan kita kehidupannya di akhirat. Coba kita yang mungkin hari ini masih ketawa ketiwi, hahaha, hihihi, gitu ya. Masih banyak tertawa terbahak-bahak. Nabi itu tersenyum, tapi tidak ini apa tertawa terbahak-bahak. Nah, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tertawa, gitu ya, apakah itu masa? Tidak. Namun kita harus sadar bahwa kehidupan kita itu terbatas, gitu ya. Jangan sampai lupa kepada hari kita berpulang nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di antara kita semua termasuk Ustadz nggak ada yang bisa menjamin 5 menit kemudian kita masih hidup. Tapi kenapa kita seringkali tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang dimuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu nasihat yang pernah kami sampaikan juga, ya,
Ustadz sangat suka banget terhadap nasihat ini gitu ya. Ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama. Al-insanu ya. Al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang dalam kehidupan ini tanpa membawa sesuatu. Thumma yas'a wara'a kulli syai'in. Kemudian hidup di dunia mengejar segala sesuatu. Thumma yutraku kulla syai'in. Kemudian ia tinggalkan segala sesuatu tersebut. Wa yadhabu bila syai'in. Dan pergi tanpa membawa sesuatu. Thumma yuhasabu ala kulli syai'in. Dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu. Ya, kita itu hidup di dunia nggak bawa apa-apa. Ketika hidup di dunia mengejar segala sesuatu. Ketika meninggal, meninggalkan segala sesuatu. Pergi tanpa membawa sesuatu apapun. Namun nanti di akhirat dia akan dihisap atas segala sesuatu tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka di momentum akhir tahun ini yang harus kita pertanyakan kembali kepada diri kita itu adalah tentang ketakwaan kita kepada Allah. Dan seberapa betul ketakwaan kita kepada Allah? Sudah seberapa teguh ketakwaan kita kepada Allah? Ya? Ditinggalin di anaknya. Ya. Apa ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Maka di dalam kitabnya, di dalam perkataannya, Imam Ali Karamullah Wajh itu mengatakan bahwa yang pertama ciri dari orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan apanya, takut akan azab dan juga siksanya yang begitu pedih. Kita bisa menyaksikan bagaimana fosil-fosil peninggalan dari bangsa Samud, bangsa Ad ya. Bagaimana ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang mohon maaf berhubungan badan dengan sesama jenis, ada yang sedang memanggul khamr dan mereka masih wafat dalam kondisi seperti itu. Artinya, tandanya ketika azab turun, ya, jangankan untuk lari dari azab tersebut, untuk sekedar mengubah ekspresi yang tadinya sedang happy-happy menjadi takut pun tidak sempat. Saking apanya? Saking cepatnya ketika azab Allah itu tuh turun. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Ya. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita betul-betul menjadikan Allah itu dan Rasulnya sebagai penengah dalam setiap urusan kita? Ketika memutuskan segala sesuatu bukan karena enak atau nggak enak, bukan karena apakah tradisi di masyarakat seperti itu atau tidak, tapi ketika memutuskan segala sesuatu selalu dilandasi dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, waridho bil qalil. Atau dalam yang lain itu al-qanatu bil qalil. Bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit. Karena siapapun yang tidak bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bersyukur terhadap sesuatu yang besar. Kasihan. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rakhil. Mempersiapkan terhadap hari perpisahan. Kita malam ini tadi jam 8 berkumpul, nanti pun akan berpisah. Itu hakikat kehidupan. Ya. Ada pertemuan, begitupun dengan perpisahan. Nah, maka kita harus mempersiapkan terhadap perpisahan tersebut, saling berwasiat antara satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan gitu ya. Ini kan yang ada di sini banyak sekali antara bestie atau keluarga gitu ya, saling ingatkan. Nah, apa namanya? Bestie gitu ya. Kalau nanti engkau sudah masuk surga duluan dan tidak menemukanku di sana, tolong dicari ya. Tolong dibantu biar aku pun bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak disadari pula atau sadar atau nggak sadar ya. Bapak Ibu sadar atau setengah sadar malam ini? Coba sadar atau setengah sadar? Sadar? Oke. Sadar bahwa kita sudah masuk ke bulan Rajab. 2 bulan sebelum Ramadan. Ya. 2 bulan sebelum 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ustadz ingin sampaikan. Orang yang akan mendapatkan Ramadan dengan sempurna adalah orang yang sudah persiapan dari bulan Rajab. Siapapun yang tidak mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Namun siapapun yang sudah persiapan dari bulan Rajab, maka dia akan memetik hasilnya kelak di bulan Ramadan. Jadi persiapan Ramadan itu bukan satu Ramadan, ya. Tapi persiapan Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan, ya. Bagaimana kita bisa lebih memfokuskan waktu kita? Karena begini, kalau orang di bulan Ramadan saja tidak diampuni dosanya oleh Allah, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Sederhana seperti itu. Di bulan Ramadan saja, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, tidak diampuni dosanya, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Nah, maka Ustaz ingin sampaikan, segala apa yang akan kita capai di Ramadan itu sudah kita planningkan dari hari ini. Jangan sampai, ini kesalahan paling umum di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ketika sudah 10 hari lagi menjelang Ramadan, mereka tersibukkan cari pakaian baru. Mereka tersibukkan untuk bikin kue. Mereka tersibukkan dengan sesuatu yang seharusnya nggak perlu dilakukan gitu. Kenapa Ustaz bisa katakan seperti itu? Karena salah satu waktu yang nanti paling mustajab di bulan Ramadan itu adalah 10 malam terakhir. Yang mana kita harus mengisinya dengan ketaatan. Kalau Ustaz suka ngisinya dengan itikaf, mabit, kayak gitu ya. Qiyamul lail berjamaah, seperti itu. Bahkan kalau di sini itu dulu ada di salah satu jamaah kami itu mengadakan sholat tahajud berjamaah semua. Ya, ketika COVID waktu itu. Tahajud, untuk apa? Untuk sama-sama mengikhtiarkan menggapai 10 malam terakhir di bulan suci mulia. Jadi jangan sampai di akhir bulan Ramadan tuh justru tersibukkan dengan sesuatu yang harusnya kita tuh nggak sibuk di sana. Harusnya kita tuh fokus terhadap apa yang menjadi akhir Ramadan. Karena boleh jadi Ramadan tahun ini itu adalah Ramadan terakhir kita. Ketika Ustaz mengatakan Ramadan tahun ini itu berarti tahun baru Islam ya, bukan tahun baru Masehi. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama itu mengatakan sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan bersemi. Bulan Sya'ban adalah bulan waktu yang bercabang, sedangkan bulan Ramadan adalah waktunya memetik. Dan orang mukmin adalah pemetiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka orang yang nanti paling merugi ketika bertemu dengan Ramadan itu sebagaimana yang Nabi sampaikan, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla ayyughfarolah. Celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Kalau pada bulan yang penuh dengan maghfirah saja dosanya, apalagi di selain bulan yang penuh dengan maghfirah. Yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini pun jadi pengingat bagi kita. Bulan Rajab ini menunjukkan hasil dari Ramadan tahun lalu. Coba, masih ada bekas-bekasnya nggak apa yang kita kerjakan di Ramadan tahun lalu, Bapak Ibu? Masih ada? Coba bulan Desember ini, berapa kali kita puasa sunnah? Ada nggak? Ada yang minimal 1 kali di bulan Desember ini kita puasa sunnah? Panasar ada nggak Panasar? Belum ada? Gimana Bapak, kurang kedengaran suaranya? Ada nggak? Puasa 1 hari aja? Ada Oke. Ustadz, Ada. tapi Pak baik Yusron ada? Pak Yusron ada nggak Pak Yusron? Ada, hadir. Masya Allah. Berapa kali Pak puasa bulan Desember ini? Oh, Desember. Desember baru niat Iya, Ustaz. baru niat. Niatnya sudah terpikirkan dari hari kapan atau malam ini Bapak? Desembernya udah mau habis ya Pak Ustadz. Kayak gitu. Itu pernah Bapak Ibu Allah. Pernah dikecam oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah pernah menunjuk kepada seorang, ya Abdullah, la takun mithla fulan, karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Dulu dia biasa dulu dia terbiasa puasa, sekarang udah jarang puasa. Dulu dia terbiasa baca Quran, sekarang sudah mulai tidak terbiasa. Bahkan dalam perkataan yang lain itu sangat tegas sekali. Celakalah dia yang hanya mengenal Tuhannya hanya ketika bulan suci Ramadan. Kita saja kan kalau belajar itu hasilnya baru terasa itu ketika sudah selesai belajarnya. Begitupun Ramadan. Hasil Ramadan itu tidak bisa ditunjukkan ketika bulan suci Ramadan, tapi bisa dilihat 11 bulan setelah Ramadan. Itulah hasil dari Ramadan di tahun lalu. Nah, maka jadikan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik kita. Karena nggak ada yang menjamin apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata dalam ini ya, dalam perkata ulama, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya yang paling kita harapkan, yang paling kita inginkan itu kan hanya satu, pulang dengan bahagia. Coba deh, jujur, jujur dengan perasaan kita Bapak Ibu. Yang paling kita inginkan itu pasti pulang dengan bahagia. Ketika kita disambut kepulangannya oleh para malaikat penjaga pintu surga, ketika kelak kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu harus diingat. Ya. Makanya sebisa mungkin kalau kami ya ngelihat guru kami itu ada namanya guru kami itu Ustadz Adiwater ya. Ustadz Adiwater eh, karena memang usahanya water gitu ya, Ustadz Adi namanya. eh Ustadz Adi ini beliau tuh sangat profesional dalam hidupnya. Selama kurang lebih dari 15 tahun beliau selalu mengisi to-do list setiap harinya. Misalkan pagi hari itu sholat tahajudnya berapa, berdoanya berapa banyak, kayak gitu, zikirnya berapa banyak, didetailkan lagi. 15 tahun nggak pernah lewat. Ya, ada to-do listnya dan ada arsipnya Bapak Ibu. Ya, makanya nggak heran ketika misalkan usahanya hari ini pun rapi, karena kehidupannya pun sudah rapi gitu. Nah, maka kita tuh harus menormalisasi gitu ya, kehidupan kita hari ini tuh nggak sekedar ngambang, tapi memang memiliki arah dan juga memiliki tujuan. SOP-nya jelas, KPI-nya jelas, to-do list-nya jelas, ya, targetannya jelas, visi misinya jelas, seperti itu. Sehingga ketika kita hidup tuh nggak sekedar hidup, tapi hidup yang memiliki gairah karena ada sesuatu yang kita ingin tuju, ada sesuatu yang ingin kita gapai. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu, semoga ketika kita sudah sama-sama bermuhasabah, kita semua suka sama-sama sadar gitu ya. Makanya Bapak Ibu, coba saran dari kami ya, minimal 2 minggu sekali lah kita berkunjung ke rumah sakit. Atau 2 minggu sekali lah kita berkunjung ke makam. Ya, itu jadi pengingat loh. Itu menjadi salah satu self healing. Jadi pengingat bahwa kita pun suatu hari nanti akan seperti itu. Kita akan merasakan itu loh. Dan ketika kita melihat orang yang sakit gitu ya, mereka yang Ustaz yakin betul yang paling mereka harapan itu hanyalah sehat. Mereka udah nggak peduli lagi terhadap apa yang mereka miliki, yang paling mereka inginkan itu hanya sehat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah gitu ya, jangan sampai kita ini termasuk orang yang lupa akan tujuan awal kita diciptakan. Sampai terlena dengan kehidupan dunia gitu ya, terlena dengan rutinitas dunia sampai lupa sebetulnya kita ini udah diciptakan untuk apa. Sebetulnya tujuan akhir kita itu kemana gitu ya. Jangan sampai pernah lupakan itu Bapak Ibu. Karena siapapun orang yang melupakan tujuan akhirnya, maka dia tidak akan pernah sampai di tujuan akhir tersebut. Ya, siapapun orang yang melupakan tujuan akhir dalam kehidupannya, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah
sampai di tujuan akhir tersebut, nah dia hidup tanpa arah tujuan yang pasti. Bapak Ibu yang dicintai Allah, semoga kita semua yang kumpul pada kesempatan malam hari ini tidak hanya sekedar bertemu dan berkumpul di dunia, namun kita pun bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alam. Jadi nanti kalau di surga ya, Ibu Tika lebih awal masuk surga ya, jangan lupa. Gitu ya. Ini Ibu Uci selalu bareng-bareng Ibu Tika gitu ya, Ibu Rahma selalu bareng-bareng sama Ibu Tika nih belajar seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan nanti Pak Yusran lebih awal masuk surga ya jangan lupakan ya. Ini yang namanya Gifari ini pernah dulu apa namanya? Pernah dulu sama-sama belajar dalam satu majelis kayak gitu. Maka mudahkanlah jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan di evaluasi muhasabah akhir tahun ini gitu ya. Akhir tahun awal tahun depan jangan hanya sebagai sebuah wacana untuk kita berubah menjadi lebih baik, namun betul-betul kita rencanakan dan memang profesional. Ya, profesional. Ada punishment kayak gitu ya. Ada punishment, kemudian ada ini contoh gitu ya. Ibu Uci nih ya, ada punishment. Ibu Uci kalau misalkan di bulan Januari gitu ya, sehari nggak ngafalin satu ayat ya, punishmentnya nggak boleh jajan seminggu. Gitu. Siap nggak Ibu Uci? Kayak gitu ya. Atau ini tuh yang laki-laki itu namanya Kak Awan ya. Kak Awan nih, kayak gitu ya. Misalkan dalam sepekan nggak baca Quran seharinya sehalaman kayak gitu ya. Jangan tidur di kamar, tidur di luar. Harus profesional, nggak apa-apa. Memang harus dilatih seperti itu. Karena kalau kita lihat tipikal orang Indonesia mah lebih suka diancam dibandingkan diiming-imingin. Kayak gitu. Ya. Harus ada. Jadi gini, kalau kita Ustadz terakhir ya ini sebagai sebelum masuk ke sesi tanya jawab, siapapun nih boleh dicatat Bapak Ibu ya, siapapun yang ingin mudah hisabnya nanti di akhirat maka persulit hisabnya ketika dia hidup di dunia. Ya, sekali lagi Ustadz sampaikan. Siapapun yang ingin hisabnya ringan nanti di akhirat maka perketat hisabnya ketika ada di dunia. Kita harus ketat loh dalam menghisab diri kita sendiri. Karena orang yang sudah terbiasa menghisab dirinya, maka akan mudah hisabnya nanti di akhirat. Nggak apa-apa keras terhadap diri sendiri. Usah dulu kayak gitu. Ya, kamu nggak hafal satu hari 4 lembar Al-Quran gitu ya. Usah dulu punya targetan di waktu mondok itu sehari minimal 4 lembar. 4 lembar itu 8 halaman. Kalau misalkan Ustaz sehari nggak 4 lembar gitu ya, Ustaz nggak boleh jajan selama beberapa hari. Ya, itu konsekuensi. Kayak gitu ya. Atau misalkan kalau saya belum hafal sesuai targetan saya nggak boleh pulang ketika waktu liburan. Jadi yang lain pulang usah di pondok. Pernah beberapa kali seperti itu. Jadi kadang kita tuh harus tegas kepada diri kita, gitu ya, agar menjadikan diri kita itu lebih lebih baik. Seperti itu. Karena mau nggak mau, awal itu pasti harus dipaksa terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya terbiasa. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh diangkat tangannya ya, dibuka mikrofonnya, yang mengangkat tangan lebih awal kami persilakan untuk bertanya lebih awal. Tafadhol. Ini ada Ibu Dawini Okta Pratini. Tafadhol. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Dari tadi menyimak, mungkin ada beberapa yang saya bisa pahami, tapi ada yang jadi unek-unek dalam hati gitu ya. Ini Iya. tentang kebiasaan dulu sebelum ada kesibukan gitu kan, suka melakukan misal tilawah Quran, misalnya 1 hari 1 juz, terus sholat malam gitu ya, selalu 11 rakaat. Terus ya saum Senin Kemis gitu ya, rutin. Tapi karena kesibukan akhirnya itu tuh jarang dilakukan secara kontinu gitu, secara konsisten. Itu karena pengaruh apa dan bagaimana untuk memperbaikinya. Terus yang keduanya, dulu Ustadz kalau nggak salah pernah bilang ada
satu nikmat yang Allah tarik, yaitu kenikmatan dalam beribadah. Itu boleh dicontohkan apa gitu? Apakah itu termasuk karena dosa kita yang tidak bisa kita muhasabah gitu, akhirnya berlalunya waktu terus aja gitu, nggak ada perbaikan. Terus bagaimana kita menilai diri kita sendiri, kita tuh menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Padahal sebelumnya konsisten gitu, tapi sekarang malah nggak konsisten gitu. Apa karena dosa-dosa kita? Nah, bagaimana memuhasabahkan diri gitu? Itu aja mungkin Oke. Ustadz. Terima kasih. Oke. Bismillah ya. Ada satu hal yang pernah Ustadz katakan mungkin dari beberapa kajian sebelumnya. Seorang pemenang itu orang yang ahli dalam apa? Orang ahli surga gitu ya, atau orang yang pemenang dalam kehidupan dunia itu nggak akan pernah apa? Nggak akan. Nanti belum ditutup. Jangan berkah selalu dulu ya. Oke. Pemenang, orang pemenang itu nggak pernah bersanding dengan orang yang banyak beralasan. Ketika orang lain itu beralasan kenapa saya nggak melakukan ini, maka seorang pemenang dia akan memikirkan kenapa saya harus tetap melakukan ini. Jadi orang yang menang itu pemenang, orang yang tidak pernah gitu ya berteman baik dengan yang namanya alasan. Makanya itulah yang membuat para ulama-ulama terdahulu mereka umurnya hanya 40 tahun, kitabnya lebih dari 100. Kebayang nggak Bapak Ibu? Umurnya 40 tahun, kitabnya itu lebih dari 100 dan itu berjilid-jilid. Yang bahkan umur apa kitabnya lebih banyak dibandingkan umurnya. Kalau banyak beralasan, ah udahlah gitu. Yang penting setahun sekali gitu. Coba Imam Syafi'i, berapa banyak jadwal isi kajian ilmiahnya, mengajarkan ilmunya. Tapi di balik itu seberapa banyak buku yang beliau tulis, ya? Seberapa banyak fatwa yang beliau jawab, seperti itu. Nah, maka gitu ya, apa yang membuat kita tidak konsisten karena segala sesuatunya tidak tercatat, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ustadz tuh biasa menggunakan ini aplikasi spreadsheet. Nah, checklist apa yang mau dikerjakan, targetan hari ini kayak gitu. Kenapa? Biar kita tuh punya progres ini target sebulan itu targetnya apa sih gitu. Jadi kan gini, kalau misalkan kita bekerja dalam dunia marketing, marketing itu dikatakan berhasil itu ketika mendatangkan konsumen berapa dalam sebulan, ya. Nah, sekarang coba kita dikatakan berhasil atau tidak pasti bingung, ya. Kita dikatakan berhasil atau tidak pasti bingung. Kenapa? Karena kita nggak punya targetannya. Contoh, apakah Ibu Wasi ini lulus dalam ibadahnya bulan ini? Nggak tahu, karena dari awal nggak ada targetnya. Contoh, misalkan target minimal di bulan ini saya 20 harinya melaksanakan sholat tahajud. Contoh kayak gitu ya. Nah, berarti kan standarnya jelas. Dikatakan berhasil kalau 20, kalau kurang dari 20 berarti tidak berhasil. Kalau tidak berhasil pun bisa dilihat berapa persen dari 20 itu. Seperti itu. Nah, maka catatan paling penting itu dalam evaluasi itu harus tertulis. Ya, tertulis. Apalagi bunda-bunda soalnya kan mungkin punya, ada yang punya tab gitu ya, punya iPad tuh tinggal checklist. Kasih catatan-catatan kayak gitu ya. Setiap hari udah mengerjakan satu checklist gitu ya. Misalkan Ibu Tika nih hari ini sudah ngafalin satu hadis checklist. Hari ini sudah mengajarkan anaknya Iqra checklist ya gitu. Yang harus dilakukan seperti itu. Karena kalau nggak ada targetan, ya udah ngambang gitu. Misalkan Ustadz bisa mengatakan bulan itu berhasil atau tidak karena jelas targetnya. Misalkan sebulan Ustadz target hafal 2 juz. Kalau misalkan kurang dari 2 juz berarti gagal. Sesederhana itu. Tapi kita nggak bisa menyebutkan gagal kalau di awal kita nggak punya target. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu Dawini yang dimuliakan Allah, apa contoh Allah mengambil nikmat ibadah dalam hati kita? Sederhana, kita mengerjakan ibadah tapi nggak terasa apapun dalam kehidupan kita. Kita baca Quran terasa hambar, kayak gitu. Kita hadir ke majelis ilmu terasa hambar, ada perasaan bahwa, oh udah, saya udah tahu ilmunya. Kayak gitu ya. Saya nggak perlu mengulang kembali, seperti itu.
Itu salah satu ketika Allah mencabut nikmatnya ibadah di dalam hati kita, dan itu bagian dari azab Allah yang begitu pedih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh Oke. ya, maaf Ustadz, ada satu lagi, boleh ya? Halo, Halo, satu silakan. lagi ya. Kita bisa berbuat dosa. Itu ada nggak sih ciri-ciri kalau kita sudah diampuni gitu dosanya sama Allah? Ada nggak sih yang Ada, mengenai hati kita? ada. Ketika Ibu Dawini misalkan kita atau siapapun yang melakukan dosa, ciri dosanya diampuni apa? Dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi gini, indikator kita berhasil di bulan Ramadan adalah kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan di 11 bulan setelah Ramadan. Indikator Allah mengampuni dosa kita adalah dengan Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Itu indikator sederhananya. Karena salah satu tanda dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini diberikan kemudahan dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, izin bertanya boleh? Boleh, Ibu, tafadhal. Ini kita berandai-andai ya Ustadz ya. Boleh dong andai-andai kita nanti masuk surga. Iya, boleh. Amin. Amin. Eh, kan kalau di Quran beberapa kali kita kajian itu ada ya bocoran tentang orang-orang yang sudah meninggal itu mereka maunya apa, itu ada di Ya. ayat Quran. Nah, kalau seandainya kita ini sebagai Muslim itu masuk surga, itu kira-kira gimana sih? Maksudnya euforianya, maksudnya bukan euforia, apa sih namanya? Apakah berapa malaikat yang akan menyambut kita? Apakah Rasulullah yang akan menggandeng kita gitu kasar, dan seperti apa sih gitu loh pada saat kita masuk surga? Seperti itu Ustadz. Amin. Mudah-mudahan bisa Ustadz ngerasain itu. Amin, insya Allah. Gitu ya. Setiap muslim itu pasti akan merasakan surga selagi dia tidak mensekutukan Allah. Hanya gitu, ada yang langsung masuk ke surga, ada yang lewat wisata air panas dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung masuk surga atau lewat wisata air panas dulu? Insya Allah langsung Ustadz. Kayak gitu ya. Seperti itu. Begini, terkait pertanyaan tadi gitu ya, cukup sederhana sebetulnya. Coba bayangkan momentum apa yang membuat kita itu nggak bisa berkata apa-apa ketika kita hidup di dunia, ya, maka akan lebih dahsyat dibandingkan itu. Orang yang pertama kali ketika dia menginjakan kakinya ke surga, mungkin dia di dunia sengsara, di dunianya banyak sekali cobaannya bertubi-tubi, tapi ketika melangkahkan kakinya di surga, dia nggak pernah merasa hidupnya pernah sengsara. Dia lupa akan setiap kesulitan yang pernah dia alami di masa lampau. Dia lupa terhadap setiap musibah yang pernah dia lalui. Dia lupa terhadap setiap kesedihan yang pernah membersamainya. Ya gitu ya. Itu salah satu euforia orang yang hadir di surga ya. Kita saja misalkan ketemu sama idol kita gitu ya. Wah, bahagia banget gitu ya. Senang banget apalagi ketika kita melangkahkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana gitu ya sambutan dari para malaikat, wallahu alam. Yang pasti ada malaikat yang menjaga surga dan mengucapkan kalimat tadi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan dan kesejahteraan kepadamu fa ni'ma uqbaddar, ini disebabkan atas apa yang dulu engkau pernah kerjakan ketika engkau hidup di dunia. Ini merupakan balasannya atas kesabaran yang pernah engkau lakukan. Seperti itu. Nah, apakah kita bertemu dengan Rasulullah? Tergantung. Kalau kita ada di surga Firdaus, maka kita akan bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Tapi kalau kita misalkan surganya nggak di surga Firdaus, kita bisa bertemu juga dengan Rasulullah. Namun ketika Rasulullah mengunjungi surga yang ada di bawahnya. Jadi, yang di surga bawah tidak bisa naik ke surga atas, tapi yang di surga atas bisa bersilaturahmi ke surga yang paling bawah, seperti itu. Makanya kenapa kita dalam setiap sholat, dalam setiap ibadah itu senantiasa meminta, ya Allah gitu ya, tempatkanlah kami di surga Firdaus, surganya para nabi,
dan juga para syuhada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya mau nanya, waktu Ya. kecil, saya Hmm? sekarang waktu kecil itu kan hidup saya tuh susah sekali, sengsara. Lalu yang ngaji tetap ngaji, tapi kan tentang agamanya memang nggak setajam sekarang. Dulu itu memang oleh orang tua saya, oleh kakek saya dan sebagainya, disuruh untuk berpuasa Senin Kemis dengan harapan bahwa Allah akan merubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Nah, hubungannya dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertama begini, gitu ya. Apakah kalau kita boleh, intinya mungkin begini Bapak ya. Bolehkah kita misalkan meniatkan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu kebaikan di dunia seperti itu Bapak ya? Dirubah kondisi kehidupannya, kayak gitu ya. Maka itu sah-sah saja. Selagi apa yang kita kerjakan memang ada landasannya. Yang jadi waspada itu adalah sesuatu yang tidak ada landasannya. Contoh gini, mungkin sesuatu itu baik. Kamu jangan lupa setiap pagi baca Al-Fatihah 1000 kali, maka nanti dalam 1 bulan akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Itu bagian dari makanannya setan. Hati-hati. Kalau satu amalan sudah digabungkan dengan adil atau bilangan, yang itu nggak ada syariatnya sama sekali, maka hati-hati, itu bisa jadi tipu daya setan. Ustaz pertama kali pulang pondok itu ditanya sama teman, gitu ya. Udah belajar ilmu hikmah apa? Ustaz tanya, apa ilmu hikmah itu? Contoh, kalau kita setahun nih, kayak gitu ya, hanya makan jagung, nanti kita dapat karomah ini. Ternyata kitab yang dikaji ya kitab sihir, kayak gitu. Nah, maka apakah boleh misalkan seperti tadi kita puasa Senin Kemis salah satu ikhtiarnya agar kita ingin merubah kondisi kehidupan kita sah-sah saja. Tapi akan lebih mulia lagi kalau kita memang tujuannya satu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh insya Allah otomatis ketika kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan mengangkat derajat kita dan menempatkan kita di posisi terbaik yang menurut Allah itu adalah yang terbaik. Jadi apakah boleh? Boleh Bapak. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi ketika kita memang menjadikan sesuatu ya hanya satu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, ini yang seringkali menjadi kesalahan umum orang-orang hari ini. Contoh, ada mahasiswa yang sedang persiapan untuk ujian skripsi, sedang menyusun skripsi. Dia nggak pernah lewat sholat tahajud, dia nggak pernah lewat yang namanya sholat duha, dia nggak pernah lewat yang namanya ngaji, setiap apalah dia kerjakan. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan. Terus dia berkata, ya Allah, di mana keadilannya ini ya Allah? Kurang apa lagi sholatku, kurang apa lagi ibadah malamku, kurang apa lagi ikhtiarku. Kenapa dibalas dengan kegagalan seperti ini? Kayak gitu ya. Ini kesalahan dalam memahami bahwa apa yang dia amalkan itu segera mendapatkan balasan di dunia. Padahal balasan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Balasan di dunia itu hanya sekedar apa? Balasan di dunia itu hanya sekedar bonus. Balasan di dunia itu hanya sekedar bonus, hanya sekedar apa ya namanya? DP-nya saja. Karena balasan yang sesungguhnya nanti ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh mungkin bisa Terima satu kasih, pertanyaan. Pak Ustadz. Sama-sama Bapak. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita nggak akan ketemu setahun ya. Betul ya, ketemu tahun 2024, ketemu lagi insya Allah tahun 2025. 2024. Terakhir ketemu tahun 2025, ketemu lagi tahun 2026. Semoga semakin tahun semakin taat kita kepada Allah ya. Nggak kerasa nih yang sedang menapaki jalan hijrah gitu ya, udah ada 1 tahun gitu. Nah, Masya Allah, nggak kerasa waktu itu begitu cepat ya. Waktu itu begitu cepat dan nggak bisa kita pungkiri loh. Kita tuh bisa melewati ujian sedahsyat itu gitu.
kita tuh udah bisa melewati ujian sehebat itu gitu. Itu yang harusnya jadi optimis bagi kita bahwa kita pun akan mampu untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada gitu ya, ya kita cukupkan dulu untuk kajian kita di malam hari ini gitu ya. Khawatir ini ada jin yang mau datang, setan yang mau datang menggoda kita ketika hadir di majelis ilmu. Nah, kita tutup sebelum setannya datang. Kayak gitu biar ketika mau menggoda, ternyata kajiannya sudah selesai seperti itu. Kita akhiri untuk kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, Alhamdulillahirobbilalamin. Mu'tazim, dan juga doa Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullahaladzim. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dadah wabarakatuh. Zain. Sehat-sehat semua. Makasih semuanya. Terima Makasih ya Ustadz. Sama-sama Ibu. Makasih Ustaz. Dadah. Sama-sama.